Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai kajian filosofis kepemimpinan dalam pendidikan. Jadi di sini kajian filosofis kepemimpinan dalam pendidikan ada 3 pembahasan. Yang pertama, konsep dasar kepemimpinan dalam pendidikan, hakikat kepemimpinan dalam perspektif filosofis, dan landasan filosofis kepemimpinan pendidikan. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas konsep dasar kepemimpinan dalam pendidikan. Menurut Gary Yuki, sebagaimana telah dikutip oleh Muhammad Mas'ud Said, bahwa kepemimpinan adalah the process of giving purpose, meaningful directing to collective effort, and causing willing effort to be expended to achieve purpose. Pimpinan sebagai proses memberikan tujuan atau arahan yang bermakna terhadap sebuah usaha kolektif yang dapat menyebabkan adanya usaha yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama, merumuskan tujuan pendidikan, mengefisiensikan warga sekolah meliputi guru, staf, karyawan, siswa, dan masyarakat, serta membangun lingkungan sekolah yang dinamis, harmonis, dan nyaman. Berikut ada 3 peran dalam kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, fact finding, yaitu pencarian alur. Yang kedua, aligning, yaitu penyelaras. Dan yang ketiga, empowering, yaitu pemberdaya. Pembahasan yang kedua yaitu hakikat kepemimpinan dalam perspektif filosofis. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu filosofia, yang terdiri dari 2 kata, philo atau cinta, dan sophia, yaitu kebijaksanaan atau hikmah. Maka secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologis, filsafat merupakan aktivitas berpikir secara mendalam, sistematis, rasional, dan kritis terhadap seluruh realitas, baik yang bersifat fisik maupun metafisik. Pembahasan yang ketiga yaitu landasan filosofis kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan merupakan aspek esensial dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks sosial, politik, organisasi, maupun keagamaan. Berikut ada 3 landasan filosofis kepemimpinan dalam pendidikan. Pertama, ontologi. Dimensi ontologi dalam filsafat membahas mengenai hakikat eksistensi, termasuk hakikat seorang pemimpin dan kepemimpinan itu sendiri. Misalnya, apa itu pemimpin? Apa makna keberadaan seorang pemimpin dalam masyarakat? Dalam pandangan Plato, pemimpin ideal adalah philosopher's king, yakni seorang filsuf yang memerintah dengan bijaksana karena telah memahami kebenaran yang hakiki melalui refleksi rasional dan kontemplatif. Yang kedua, epistemologi. Dimensi epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber, batas, dan validitas pengetahuan. Dalam konteks kepemimpinan, epistemologi mengkaji bagaimana seorang pemimpin memperoleh pengetahuan, bagaimana dia memahami realitas sosial, dan bagaimana dia membuat keputusan berdasarkan pengetahuan tersebut. Dan yang terakhir, aksiologi. Dimensi aksiologi adalah bagian dari filsafat yang membahas tentang nilai-nilai, baik nilai moral, estetika, maupun spiritual. Teman-teman, dari 3 pembahasan di atas dapat saya simpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan suatu proses strategis yang tidak hanya menekankan aspek manajerial, tetapi juga mengandung dimensi nilai, etika, dan refleksi filosofis. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan yang ideal adalah kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan aspek konseptual dan filosofi secara harmonis, sehingga mampu menciptakan proses pendidikan yang bermakna, beretika,